Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita daring dulu ya. Nah, kita lanjutkan dulu untuk pembahasan ini. Struktur dan fungsi organ sistem pencernaan ini Bu Oki udah meringkas sedikit ya. Itu kalian bisa baca lebih lengkapnya di halaman 57 LKS-nya. Nah, yang pertama, urutan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah mulut. Kalian makan, pertama kali kan masuknya ke dalam mulut kan? Nah, di mulut itu ada gigi dan juga ada lidah. Lidah ini adalah indera pengecap. Sebagai selain pengecap, dia juga membantu dalam mengunyah. Mengunyah itu tugasnya dari gigi. Nah, gigi itu ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Kalian bisa lihat secara lengkapnya di LKS-nya, bisa dibaca sendiri tugas-tugasnya itu apa ya. Nah, setelah itu setelah mulut nanti makanan akan masuk ke kerongkongan. Nah, kerongkongan ini nanti makanannya dia digerakkan oleh namanya itu ada gerak peristaltik. Gerak peristaltik itu apa? Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya, baca sendiri. Nah, gerak peristaltik di sini. Nah, setelah masuk ke kerongkongan, nanti dia akan masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung ini ada tiga bagian lambung, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus ya. Ini adalah pilorus. Nah, kalian juga bisa nanti baca lebih lengkapnya di mana. Nah, di sini nih, kardiak, fundus, dan pilorus. Nah, ini ada tambahan untuk di lambung itu terdapat enzim. Nah, enzim ini adalah dia yang membantu dalam mencerna makanan. Nah, di lambung ini enzimnya itu ada enzim pepsin, asam lambung atau HCl, dan juga renin. Kita bisa singkat yaitu lapar. Nah, kalau di lambung itu kan kita ingatnya lapar ya, karena kita makan kan. Nah, ini L-nya ini untuk lambung, ini maksudnya adalah enzim yang terdapat di lambung. Nah, P-nya itu adalah pepsin, A-nya itu asam lambung atau HCl, R-nya itu adalah renin. Nah, kalian bisa baca itu fungsi-fungsinya di ini kelenjar di halaman 59. Nah, ini lambung. Ini enzim-enzimnya. Ini fungsinya. Enzim pepsin. Nah, ini dia fungsinya apa? Mengubah protein menjadi pepton, proteosa, dan polipeptida. Enzim renin dia mengubah kaseinogen menjadi kasein, dan juga asam lambung dia ini adalah membunuh bakteri, membantu pepsin merawatkan mineral. Nah, di asam lambung ini dia fungsinya sangat bagus, yaitu untuk membunuh bakteri ya, karena ketika ada misalnya makanan kalian mengandung bakteri itu enggak langsung menyerang tubuh kita, tapi bisa dibunuh oleh asam lambung ini. Nah, lanjut, setelah ke lambung, makanan itu nanti akan diproses lagi di usus halus. Nah, di usus halus ini juga ada 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Kalian bisa membacanya lebih lanjut di halaman 59. Yang paling atas ini adalah usus. Nah, setelah itu di usus halus itu terdapat getah, yaitu pankreas. Nah, pankreas ini juga akan dia menghasilkan enzim, yaitu enzim lipase, tripsin, dan amilase. Kalian bisa singkat menjadi PLTA. Ini adalah PLTA ini yang terdapat di usus halus, yaitu lipase, tripsin, dan amilase. Ini kalian nanti bacanya sama di kelenjar, di bagian kelenjar ya, di usus halus ini yang paling atas. Nah, ini fungsi-fungsinya ada. Tripsin itu apa, amilase apa, dan lipase itu apa. Nah, ini biasanya keluar, banyak sekali yang keluar. Nah, setelah dia sudah diproses dicerna di usus halus, dia akan bertahan di sekum. Sekum ini nama lainnya atau usus besar, tapi usus besar yang bagian atas ya, dia adalah bagian
dekat dengan kayak perbatasan antara usus halus dan usus besar. Nah, di situ adalah terdapat usus buntu yang namanya biasanya umbai cacing. Nah, setelah itu dia akan diserap lagi di usus besar. Usus besar ini nama lainnya adalah kolon. Nah, setelah mungkin dia bertahan di usus besar, dia akan dikeluarkan lewat anus. Nah, ini adalah perjalanan makanan dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, sekum, usus besar, dan anus. Ini adalah urutan-urutan dari sistem pencernaan. Nah, kalian silahkan dipelajari, dipahami ya.